Sehat kan? Kenalin nih karakter baru aku, namanya Digo. Bukan Digo GGS ya. Hehehe. Oh iya, sudah pada nonton belum video sebelumnya tentang asal mula munculnya coronavirus? Kalau belum, jangan lupa ditonton ya. Subscribe jika perlu, like jika kalian suka, dan share video ini agar banyak yang melihat video ini. Kalian sudah pada tahu belum bagaimana coronavirus ini bisa menyebar? Menurut WHO, dalam laman resminya menyatakan virus corona atau COVID-19 menyebar manusia ke manusia, terutama melalui tetesan air liur dari hidung atau mulut yang keluar ketika seseorang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, ataupun berbicara, bahkan berkontak fisik dapat menularkan virus corona. Bagaimana sih virus ini bisa menyerang tubuh manusia? Menurut website kawalcovid.id, virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut manusia akibat batuk atau bersin yang kemudian masuk ke tubuh manusia yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di dalam sel, dan virus tersebut mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung yang tajam, membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situlah materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk perbanyak virus. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya, sehingga munculnya gejala terasa nyeri di belakang tenggorokan dan batuk kering. Lalu virus ini dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak sehingga sampai paru-paru sulit memasok oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Pneumonia atau radang paru-paru bisa saja terjadi. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas sehingga butuh alat bantu pernafasan. Virus mulai bergerak dari wilayah pinggiran kedua belah paru-paru dan mungkin butuh waktu untuk naik ke saluran pernafasan atas, trakea maupun pusat pernafasan lainnya. Pola ini membantu menjelaskan kenapa di Wuhan banyak kasus yang tidak bisa diidentifikasi pada awalnya. Proses pengetesan awal di berbagai rumah sakit di Tiongkok tidak selalu bisa mendeteksi infeksi di sisi luar paru-paru. Sehingga biasanya orang-orang yang menunjukkan gejala disuruh pulang tanpa diberikan perawatan. Dan terkadang mereka tidak merasa cukup sakit untuk mencari perawatan dan tetap tinggal di rumah. Mereka inilah yang kemudian menulari anggota keluarganya. Ini salah satu alasan kenapa penyebarannya menjadi meluas. Sebuah studi menemukan bahwa lebih dari 50% pasien yang diteliti, yakni 121 pasien di Tiongkok, mempunyai hasil CT scan yang normal pada awal mereka sakit.
Begitu sakitnya mulai parah, CT scan mulai menunjukkan gambar seperti pecahan kaca buram, semacam selaput asap yang menutupi beberapa bagian paru-paru. Ini merupakan tanda-tanda infeksi. Selaput ini bisa tersebar di berbagai wilayah paru-paru dan menembal di wilayah yang parah, sehingga muncullah pola tempelan acak dalam hasil pemindaian. Virus corona tidak hanya berdampak pada paru-paru saja. Infeksi bisa menyebar melalui membran mukus dari hidung sampai ke anus. Jadi, walaupun sepertinya virus menyerang paru-paru, tetapi virus juga bisa menginfeksi saluran pencernaan. Inilah kenapa beberapa pasien menunjukkan gejala pencernaan seperti diare atau sembelit. Sumsum tulang belakang dan organ tubuh lainnya seperti hati bisa saja membengkak. Selain itu, bisa terjadi pembengkakan di pembuluh darah kapiler, seperti yang terjadi pada penyakit SARS di tahun 2002 dan 2003. Pada akhirnya, virus akan masuk ke organ tubuh seperti jantung, ginjal, hati, dan bisa menyebabkan kerusakan langsung pada organ tubuh tersebut. Saat imunitas tubuh tengah berperang keras melawan virus, organ-organ tubuh ini dapat mengalami kegagalan fungsi. Hasilnya, pasien bisa mengalami kerusakan organ tubuh, tidak hanya karena virus, tetapi juga karena sistem imunitas badan mereka yang menyerang sel-sel tubuh yang sehat saat peperangan berlangsung. Sekitar 80% manusia yang terinfeksi mengalami gejala yang cukup ringan, tetapi 20% mengalami gejala yang serius, dan sekitar 2% pasien di Tiongkok meninggal dunia. Ini sepertinya tergantung beberapa kuatnya sistem imunitas orang yang terinfeksi tersebut. Lansia atau orang yang punya masalah kesehatan seperti diabetes atau penyakit kronis lainnya kemungkinan besar akan mengalami gejala yang lebih berat. Nah guys, untuk kamu yang mempunyai sistem imunitas yang lemah bisa melakukan kegiatan seperti ini guys. Langkah yang pertama, cuci tanganmu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Jika sulit menemukan air, kalian bisa menggunakan pembersih yang mengandung alkohol sebesar 60%. Langkah kedua, menyemprotkan cairan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh oleh orang banyak. Langkah ketiga, menjaga sistem imunitas tubuh dengan pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih yang cukup, minimal 2 liter untuk orang dewasa, konsumsi suplemen vitamin apabila diperlukan, tidur yang cukup minimal 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, sempatkanlah berjemur di bawah sinar matahari pagi. Langkah keempat, jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Langkah kelima, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Langkah keenam, menjaga kebersihan saat batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan menggunakan siku bagian dalam. Langkah ketujuh, jika habis keluar rumah, lepaslah sepatu sebelum masuk ke rumah. Semprotkan disinfektan pada barang yang dibawa pergi. Buang tanda penerima yang tidak diperlukan. Jangan menyentuh barang apapun dan jangan langsung istirahat. Segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mandi hingga bersih. Langkah ke-8, pergilah ke dokter jika kamu mengalami penyakit tertentu. Ayo guys, bersama kita cegah penularan virus corona ini mulai dari diri sendiri.